Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herudin dari kelas Informatika A dengan NIM yaitu D021010. Baik, di sini saya mau menjelaskan tugas final saya yaitu tugas final keamanan jaringan. Yang pertama yaitu cara kerja web server. Web server merupakan suatu perangkat lunak atau software yang ada dalam server memiliki fungsi untuk menerima halaman web sebagai permintaan melalui protokol HTTPS atau HTTP yang biasa dikenal dengan nama browser. Cara kerja dari layanan web server secara sederhana, tugas web server ialah menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada si klien tersebut. Perangkat lunak pada web server terdapat di komputer server, di mana merupakan tempat menyimpan data-data website. Di samping itu, komputer server membutuhkan akses internet agar tetap terhubung sehingga dapat diakses oleh klien. Kemudian, gambar cara kerja web server, yaitu klien minta request kepada web server, kemudian web server mereply. Yang kedua yaitu cara kerja mail server. Mail server adalah server yang bertugas mengirim dan menerima email. Meskipun terlihat simpel, sebenarnya prosesnya pengiriman email cukup kompleks. Email yang Anda kirim akan melewati serangkaian proses rumit di mail server. Baik, itulah contoh dari pengiriman mail server. Yang di samping kiri yaitu proses sederhana, kemudian yang di samping kanan itu adalah proses sebenarnya. Yaitu mail user agen pengirim mengirim kepada MTA pengirim email server agen, kemudian mail transfer agen mengirim kepada mail transfer agen, kemudian mail transfer agen mengirim kepada mail user agen. Pada dasarnya cara kerja utama mail server adalah sending email atau mengirim email dan receiving email atau menerima email yang akan melalui 5 tahap berikut. Yang pertama yaitu setelah membuat pesan dan mengklik tombol send. Kemudian yang kedua, email penerima atau klien berkomunikasi dengan MTA server yang menggunakan SMTP. Kemudian yang ketiga yaitu setelah berkomunikasi dengan email penerima, komponen MDA melalui SMTP akan memproses alamat email penerima, khususnya domainnya. Yang keempat yaitu agar bisa menemukan server penerima, MTA melalui SMTP harus berkomunikasi dengan DNS. Kemudian yang ketiga yaitu mekanisme keamanan web server. Yang pertama yaitu nonaktifkan layanan. Matikan semua layanan yang tidak dipakai dan nonaktifkan. Kemudian yang kedua, amankan akses secara remote. Menggunakan koneksi VPN atau protokol transkripsi atau SSH, bisa juga dengan membatasi IP. Server eksperimen versus server produksi. Gunakan server web berbeda untuk kepentingan pengembangan dan untuk kepentingan produksi. Kemudian tetapkan hak akses pasang page secara teratur. Selanjutnya pantau dan periksa server. Kemudian hapus akun user yang tidak terpakai. Kemudian hapus modul server yang tidak dipakai. Gunakan perkakas security. Gunakan scanner untuk memeriksa port terbuka. Gunakan layanan konten.
Daily Free Network atau CDN. Kemudian ikuti berita terbaru. Yang keempat yaitu mekanisme keamanan mail server. Yang pertama yaitu pastikan selalu gunakan strong password untuk semua akun. Aktifkan akses SSL. Gunakan port SSL untuk protokol tersebut, yaitu port 995 untuk POP3 SSL, kemudian port 993 untuk IMAPS, dan port 465 atau 587 untuk SMTP SSL. Kemudian aktifkan SMTP out untuk pengiriman email. Kemudian batasi isian Trusted Network. Kemudian aktifkan policy D untuk membatasi jumlah maksimum pengiriman atau penerima email dalam suatu interval waktu tertentu. Kemudian tutup semua port yang tidak digunakan. Kemudian ubah port default untuk SSH. Gunakan appliance instance terpisah untuk anti-spam dan mail server utama. Aktifkan relay block list atau RBL online seperti barcode sentral dan zen.spouse.org. Kemudian aktifkan sender police framework atau SPF baik untuk incoming maupun outgoing. Kemudian yang kelima itu menguji keamanan web server. Yang pertama yaitu tes akses tidak sah ke halaman aman tidak boleh diizinkan. Kemudian yang kedua yaitu file yang dibatasi tidak boleh diunduh tanpa akses yang sesuai. Kemudian sesi pemeriksaan secara otomatis terbunuh setelah pengguna tidak aktif dalam waktu lama. Kemudian pada pengguna sertifikat SSL, situs web yang harus mengarahkan kembali ke halaman SSL transkripsi. Kemudian yang kelima itu menguji keamanan mail server. Untuk incoming ada beberapa yang harus dikonfigurasi, diantaranya itu SPF check, DKIM check, PTR record check, Open Relay check, RBL, TSBL. Untuk pengecekan incoming mail server bisa menggunakan tools online yaitu https emailsecuritygrader.com. Kemudian selanjutnya itu manfaat penetration testing. Dalam implementasinya, pentest dapat berguna antara lain untuk menentukan beberapa baik sebuah sistem dapat menangani serangan dunia nyata. Selain itu dapat menentukan penanggulangan yang dapat mengurangi ancaman terhadap sistem dan untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi, sistem atau jaringan yang dimiliki. Pentest juga digunakan untuk mendeteksi serangan dan merespon dengan cepat dan tepat. Kemudian tahap-tahap penetration testing. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi aturan dalam pengujian. Selain itu, persetujuan manajemen terkait jalannya pengujian dan ruang lingkup pengujian telah diselesaikan dan didokumentasikan. Dan yang terakhir adalah penetapan tujuan pengujian. Kemudian tahapan kedua yaitu discovery atau penemuan. Pada tahap ini terdiri dari dua bagian yaitu pengumpulan informasi dan analisis potensial kerentanan atau vulnerability analysis. Tahap yang ketiga yaitu tahap attack atau serangan, yaitu mengeksekusi serangan adalah poin utama dalam pentest. Pada tahap ini dilakukan penentuan target atau pemilihan tools dan metode exploit yang tepat. Kemudian tahap yang terakhir adalah reporting atau pelaporan. Pada tahap ini terjadi bersamaan dengan tiga tahapan lainnya dari pentest. Pada tahap perencanaan telah dibuat rencana assessment.
Dalam tahap recovery dan attack, log tertulis biasanya disimpan secara periodik yang dibuat untuk administrator sistem dan atau manajemen. Kemudian yang ketujuh yaitu cara kerja VPN. Cara kerja VPN sederhananya adalah melakukan enkripsi pertukaran data. Ketika terhubung dengan internet menggunakan koneksi VPN itu seperti mengakses internet menggunakan lorong khusus, tidak menggunakan jaringan yang utama. Server VPN bertugas untuk meneruskan koneksi Anda ke situs yang ingin diakses. Jadi koneksi yang Anda lakukan akan dikenali sebagai koneksi dari jaringan server VPN, bukan jaringan yang digunakan pada saat itu. Yang kedelapan yaitu cara kerja remote access. Remote access adalah kemampuan untuk terhubung dengan resource pada suatu network sentral dari suatu lokasi. Ini berarti menggunakan sebuah PC dan modem di suatu tempat, terhubung ke suatu PC atau server pada network utama suatu perusahaan. Contoh penggunaan VPN yaitu mengakses website yang diblokir secara geografis. Beberapa website di Amerika tidak dapat diakses dari luar negeri seperti Netflix, Pandora, dan Hulu. Dengan menghubungkan perangkat server VPN yang berada di Amerika, maka perangkat kita terbaca seolah-olah diakses dari Amerika. Yang ke-10 yaitu contoh penggunaan remote access, yaitu mengendalikan komputer lain dari lokasi yang remote. Misalnya untuk mengakses software di komputer yang ada di divisi atau bagian lain di perusahaan oleh pengguna technical support perusahaan di ruang kerjanya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.